Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku kelas 5 di SD Negeri Laladon 1. Kalian yang berada di rumah masing-masing, yang tetap menjaga kesehatannya, yang tetap menjaga sholat 5 waktunya, dan tetap menjaga semangat belajarnya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua selalu diiringi dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya walaupun kita sedang berada di rumah masing-masing, semoga kita tetap diberikan dan dinyalakan semangat belajar yang membara. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Kita harus semangat karena kita akan jadi pemimpin nanti di masa yang akan datang. Baik, pada video kali ini Bapak akan sedikit mempraktekkan bacaan tilawatil Quran surat Al-Ma'un yang kemarin minggu lalu sudah dikerjakan tugas individunya, namun belum Bapak ajarkan tajwidnya. Baik, sebelum kalian mempelajari Al-Quran, cara membaca Al-Quran surat Al-Ma'un, terlebih dahulu harus dalam keadaan berwudu, harus suci, harus sudah berwudu, suci, pakaiannya, tempatnya, dan harus suci juga keadaan kita, yaitu dengan berwudu. Pastikan juga memakai pakaian yang sopan. Yang laki-laki pakai sarung atau celana panjang, pakai pakaian muslim, pakai peci, dan yang perempuan pakai pakaian muslimahnya. Kita harus menjaga adab-adaban ketika sedang membaca Al-Quran, akan membaca Al-Quran, apalagi memegang Al-Quran. Baik, kita mulai saja. Pertama akan Bapak baca dulu seluruh ayatnya, barulah penjelasan tentang pembacaan hukum tajwid dan makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat ini kita teliti satu-satu tentang pembacaan hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'ai, di sini ada nama hukum tajwidnya, yaitu lain, yang berarti lemas, dibacanya lemas.
aro'ai. Jadi jangan membaca ai. Aro'aita, salah. Aro'aital ladzi. Nah, jadi lemas, lain hukumnya. Yang kedua, aro'aital ladzi, alladzi za. Cara pembacanya za. Aro'aital ladzi. Nah, za. Bukan ja. Kan ada za, ada ja, ada za. Itu berbeda. Kita lihat perbedaannya. Ini za. Ini ja. Ja. Ini za. Za, ja, za. Ada lagi ini zo. Nah, zo. Ini berbeda. Za, ja, za, zo. Alladzi yukadzibu biddin. Nah, alladzi dan biddin itu berbeda. Kalau alladzi panjang hanya 2 harokat. Kalau biddin itu sampai 6 harokat. Namanya mad arid lisukun. Di mana mad arid lisukun itu kalau ada mad tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah tapi di akhir bacaan, maka panjangnya sampai 6 harokat. Apabila tidak berhenti bacaannya atau bukan di akhir bacaan, maka jadi 2 harokat. Contoh, kita lihat. Biddini fadzalika. Nah, kalau kita berhenti ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berhenti di biddin itu 6 harokat. Kalau disambung jadi 2 harokat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, itulah mad arid lisukun. Ada mad tobi'i, ya mati sebelumnya harakat kasroh bertemu dengan huruf hijaiyah dan di akhir bacaan. Kalau disambung bacaannya jadi 2 harokat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, kita dihadapkan 2 alif lam dari ayat 1 sampai 2 itu ya. Ada alladzi yukadzibu biddin. Nah, biddin ini ada alif lam dan ada lagi yad'ul yatim, al yatim. Kedua-duanya sama-sama alif lam, hanya pembacaannya berbeda. Biddin itu alif lam syamsiyah, yang mana alif lamnya tidak terbaca dengan jelas, seakan-akan tidak ada. Biddin beda lagi dengan yad'ul yatim, ada yad'ul terbaca, itu alif lam qomariyah. Perbedaan mencoloknya adalah kalau alif lam syamsiyah setelah alif lam itu ada tasydid. Kalau alif lam qomariyah setelah alif lam tidak ada tasydid. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul. Ada lain lagi. Fawail tidak boleh. Fawailu tidak boleh. Fawailul lil musallin. Tadi dibaca sambung karena di sini artinya bersambungan. Kalau dibaca
hanya satu ayat, begitu diterjemahkan takut salah pemahaman. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok celaka sih orang sholat? Nah, disambung ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Baik, kembali lagi. Fawailul lulli, ada tanwin bertemu dengan huruf lam, itu hukumnya idgham, tapi ini idgham yang tidak memakai dengung, atau bisa disebut idgham bila gunnah. Fawailun il sholin, ya, ada tanwin pada huruf lam, fawailun, ketemu lam lagi. Nah, itu dibacanya dimasukkan fawailul lil, tapi tidak pakai dengung, jadi tidak boleh ditahan. Pembacanya fawailul lil, jangan fawailul lil. Nah, salah, itu berarti pakai dengung. Ini tidak pakai dengung ya. Ada dua yang tidak pakai dengung, yaitu lam dan ro, disingkat lari. Ini lam dan ro ini idgham bila gunnah. Ada yang bigunnah memakai dengung, ya, nun, mim, waw. Alladzina hum anso. Nah, ada nun mati bertemu dengan huruf shod, dibacanya samar-samar, hukumnya ikhfa. Alladzina hum anso sholatihim sahun. Nah, tingkat kesamaran dalam ikhfa terbagi tiga. Ada akrob, ada ausat, ada abad. Ada yang akrob dekat, hanya segini, anta, segitu aja, anta, atau aldada. Ada yang sedang-sedang, seperti contoh ini, al-shola. Ada yang lebih jauh, itu abad namanya. Contoh, alladzi anqadha minkum. Nah, itu tingkat kesamarannya, tapi sama-sama samar, yaitu ikhfa. Alladzina hum yura'un. Nah, ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yuro, yuro'un. Ada mat tabi'i alif yang bertemu dengan huruf hamzah, tapi dalam satu kalimat. Ini mad wajib muttasil. Cara pembacaannya yaitu dipanjangkan sampai 5 harokat, ya. Alladzina hum yura'un. Alhamdulillah. Maaf. Alladzina hum yura'un. Kalau disambung un jadi 2 harokat. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, itu kurang lebih hukum tajwid yang ada pada surat Al-Ma'un. Silahkan kalian pun tetap belajar mengaji di daerahnya masing-masing. Pasti ada Pak Ustadz, Bu Ustadzah, atau sama orang tua kalian sendiri, kalau memang orang tuanya sedang tidak sibuk, sedang tidak mengerjakan pekerjaan yang biasanya.
Nah, nasihat dalam surat Al-Maun ini secara ringkasnya adalah menganjurkan kita untuk jangan sampai berani menghardik, mencaci anak yatim. Kita harus santuni anak yatim. Bukan hanya hari 10 Muharram, tapi setiap hari kita santuni anak yatim. Kalau tidak bisa setiap hari, hari Jumat. Santuni dengan cara pakai cara kita aja. Kita jajanin, kita senengin, tapi bukan senang-senang dalam maksiat, senang-senang dalam kenakalan, senang-senang dalam ibadah. Nah, yang kedua, jangan sampai kita berani melalaikan sholat. Azan zuhur jam 12, kok kita sholat jam 1 padahal gak ada pekerjaan. Jangan lalai. Nah, di antara perbuatan lalai dari sholat itu orang-orang yang selaka padahal dia sholat. Pertama dia lalai, yang kedua dia sholat tapi pengen kelihatan sama orang lain, riya namanya. Sholat dibagus-bagusin tapi pengen kelihatan sama orang tua, sama orang lain. Sholat itu cukup hanya ingin dilihat oleh Allah. Kemudian jangan sampai kita menahan diri untuk menolong orang lain, atau menahan orang lain untuk tidak menolong orang lain lagi. Itu jangan sampai. Kalau ada kesempatan kita tolong sesama, tapi tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Nah, inilah pembelajaran surat Al-Maun yang sudah Bapak ajarkan dengan waktu yang singkat ya, segini, di bawah 20 menit, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan kalian pun bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, dan berkah Al-Quran ini semoga menjadi cahaya bagi hati kita dan pikiran serta otak kita. Mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah cerdaskan pemikiran kita, supaya kita kelak menjadi orang yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicaranya atau dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.